tutorial bagaimana cara men-split ya kan tanaman dari hasil perbanyak secara vegetatif. Nah, biar lebih jelas ini kita taruh dulu ya. Mungkin kita akan contohkan dua tanaman ya biar tidak terlalu panjang karena memang stepnya sama saja. Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Jonda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Kali ini saya menjawab salah satu subscriber atau komentar di konten saya yang menanyakan, "Bang, bikin dong kontennya tentang cara pisah-pisahin anakan dari split," gitu kan. Karena sebelumnya saya pernah ambil konten juga secara vegetatif ya. Vegetatif itu apa? Itu adalah memotong bagian tanaman hias anthurium dalam hal ini untuk diperbanyak jadi beberapa pohon. Contoh, dari satu pohon ini dipotong-potong-potong bisa jadi 10 pohon. Nah, untuk lebih jelasnya bisa tonton di konten saya perbanyakan secara vegetatif untuk lebih lengkapnya. Nah, setelah kita potong-potong atau split, istilahnya di split itu istilahnya dipisah ya. Setelah kita pisah ya, kalau di aglonema biasanya dibilangnya dibonggol ya. Kalau di anthurium lebih banyak disebutnya di split atau dicacah ya. Setelah kita cacah, enaknya cacah aja. Setelah kita cacah menjadi beberapa pohon, nah biasanya dari pohon-pohon itu keluar anak. Contoh seperti ini. Nah, ini adalah daun induk, daun yang dulu kita perbanyak secara cacah. Nah, berikutnya keluar anak seperti ini. Nah, pertanyaannya, ini kita mau gedein begini aja sampai daun ini rontok kuning, anaknya keluar, atau kita pisah? Karena sebetulnya daun ini pun masih bisa produktif untuk minimal 1 kali lagi mengeluarkan anak. Tapi kalau udah sampai 2 kali mengeluarkan anak, terus ketiga kali biasanya sudah tidak produktif kawan-kawan. Karena saya pernah mencobanya di anthurium mangkok tornado. Dari satu daun keluar anak, saya potong, sisakan mata tunas lagi sedikit, keluar lagi anak masih bagus, keluar lagi itu udah satu lama, kedua juga anaknya kecil-kecil sekali kawan-kawan, karena udah terlalu capek dan malah kadang daun ini tuh sudah tumbang kawan-kawan. Nah, di konten kita kali ini kita akan infokan tutorial bagaimana cara men-split ya kan tanaman dari hasil perbanyak secara vegetatif. Nah, biar lebih jelas ini kita taruh dulu ya. Mungkin kita akan contohkan dua tanaman ya biar tidak terlalu panjang karena memang stepnya sama saja. Kenapa saya bilang stepnya sama saja? Karena memang akan berulang. Nah, kalau ini hasil splitnya kita akan pisah daun induk dengan anaknya ya. Nanti yang di sini kita akan pisah daun induk dan anaknya dan kita split lagi ya. Jadi ada pilihannya, ada 2A sama dan B. Oke kawan-kawan, kita mulai proses untuk split. Tunggu saya ambil pisau ya, saya lupa. Pastikan pisaunya itu dalam keadaan bersih dan steril kawan-kawan. Nah, ini udah jadi pisau pusaka saya nih, lihat. Pisau Victorinox udah sampai sebesar gini lancipnya. Nih, udah terlalu sering saya asah ya. Oke, pertama adalah yang harus kita siapkan, satu tentu saja potnya. Ini penting ya, karena memang tanpa ini kita tidak apa yang kita mau kerjakan ya. Kedua adalah pisau, pastikan tajam dan steril. 3 adalah pot ya, pot untuk dari hasil pisah itu ya. Jadi perhatikan potnya juga jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti pohonnya biasanya malah busuk ya. Berikutnya adalah media. Ini media yang sudah saya persiapkan kawan-kawan ya. Ini campuran pakis, sekam mentas lebih banyak, pakis dan andam ya kawan-kawan ya. Persiapkan juga detin, ini untuk menutup luka ya dari pohon yang kita pisah. Cangkir ini kita untuk taruh detin biasanya ya. Jadi tidak terlalu mubazir. Oke, kita langsung akan memulai proses dari split atau pisah ya, bukan split ini, bukan cacah, bukan split. Kalau ini hanya memisah ya tanaman hasil perbanyak secara vegetatif. Oke, kita bongkar begini dulu kawan-kawan ya.
Kita bongkar. Ini kurang lebih usianya sampai keluar anak begini kurang lebih sekitar 5 sampai 6 bulan kawan-kawan ya. Oke. Oke. Nah, kawan-kawan, ini hasil dari tanaman yang sudah kita bongkar ya. Nah, di sini kita akan pisahkan antara anakan dengan hasil. Kalau mau simple, tinggal potong gini, klak, bisa. Tapi nanti takutnya pohonnya itu akan terluka atau ada bagian lain yang ikut entah tersobek ke sini atau tersobek ke sini yang kita tidak inginkan. Oke, kita langsung saja. Ini anaknya ya. Ini hasil ininya. Oke, kita langsung melakukan operasinya ya. Nah, pastikan pisaunya tajam. Kawan-kawan, dah tak bunyinya ya. Kita tidak bunyi tapi kita bisa rasakan. Nah, tuh. Ini hasil dari perpisahan. Ini induknya. Nah, ini adalah hasil anaknya ya. Nah, ada lukanya. Lukanya kita tutup pakai bubuk detin ini. Seperti ini kawan-kawan ya. Kita diamkan kawan-kawan sampai agak mengering sebentar. Nah, untuk anturium sendiri kawan-kawan ya, ini walaupun kita sampai potong sampai habis ya, jangan khawatir, dia nanti akan bisa keluar lagi kawan-kawan. Nah, ini dulu akar waktu split cuma 2. Ini akar-akar yang baru dan ini akar sudah cukup kawan-kawan. 3 itu cukup kawan-kawan. Jadi kadang 2 akar pun sudah sangat cukup untuk anturium. Tapi memang nanti daunnya akan mengecil. Nah, beda lagi kalau misalnya pengen ambil akar ini semua, bisa potong langsung, cuman mengorbankan si induknya. Nah, yang induknya ini akarnya beda, dia hijau, itu coklat. Ya. Kalau pertanyaannya adalah akarnya ini kok akarnya bersih, hijau, ujungnya putih-putih bagus. Nah, ini kok akarnya warnanya coklat, karena ini akar lama kawan-kawan. Biasanya akarnya tidak terlalu produktif, tapi masih bisa untuk menyerap zat-zat yang ada dalam unsur media tanam. Nah, yang bagus sih sebetulnya akar tuh warnanya seperti ini kawan-kawan ya. Hijau, ujungnya putih, aktif. Ini akar aktif ya kawan-kawan. Nah, akar yang ini akar yang sudah tidak terlalu aktif ya. Oke. Kita langsung tanam, kasih media sedikit. Konten tentang cara menanam kita sudah infokan ya. Nah, jadi tinggal lihat aja di kontennya. Kita masukkan. Bang, itu kan media yang lama bang, bisa dipakai lagi nggak sih? Bisa kok gitu kan ya. Kalau memang kita pastikan masih bagus. Tapi kalau udah jelek jangan dipakai, apalagi kalau udah ada jamur-jamur. Biasanya saya suka campur sedikit sama media baru di media yang lama, terus tanam ya. Nah, sudah. Ini tanaman induknya ya. Nanti akan keluar anak lagi. Nah, berikutnya kita siapkan pot untuk pakai pot bekas aja nggak apa-apa, tapi kalau pengen bagus pakai pot yang baru ya. Ini saya pakai pot yang bekas saja. Medianya tanam di sini. Oke. Nah, kawan-kawan, berikut adalah tutorial cara memisahkan hasil split dari daun induk atau daun induknya, dan ini hasil dari splitnya. Nah, berikutnya adalah kadang kalau kita mau mengejar produksi kawan-kawan, selain kita pisah antara daun split dengan hasil anaknya,
kadang kita dari anak ini pun, hasil anak yang baru ini kita split lagi kawan-kawan, untuk menghasilkan pohon yang lebih banyak atau bertani lebih banyak ya. Ini 2 pohon ya kan, jadi ruan. Nah ini akan kita coba semaksimal mungkin dapatnya. Kita bongkar ya kawan-kawan, medianya masih bagus ya. Dan ini saya kena hujan pohonnya. Nah bisa dilihat di sini. Nah oke, kita lihat akarnya bagus sekali ya kawan-kawan ya, tuh bersih ya. Nah kita akan pisah indukan dengan anaknya dahulu kawan-kawan. Nah, bisa pisahkan indukan dan anaknya. Oh ini tipis banget nih induk ini ya, kita pisahkan dulu ya. Ini daun induknya ya, kita pisahkan dulu. Ingat, untuk split kalau mau sadis sebetulnya satu daun, satu akar itu bisa hidup, karena ini contoh dari satu daun, satu akar ya. Ini kawan-kawan, ini akar yang utama dulu, hasilnya ini dapat jadi pohon segini banyak. Nah ini pun kita akan coba dapatnya berapa akar nih kan. Oke ya. Wah ini sih udah kemungkinan selam hidupnya nih sangat bagus sekali ya. Dan ingat, Anthurium tidak seperti Philodendron ya, atau keluarga Araceae yang lainnya seperti Philodendron atau Aglonema. Kalau untuk Anthurium, mata tunasnya itu rapat, jadi dia tidak hanya satu mata tunas. Selama dia ada daging dan daunnya, itu dia bisa tumbuh. Kadang pun dia nggak ada dagingnya, cuma sedikit sekali ngambilnya, bisa tetap keluar anak nanti, cuman dia ini akan proses seperti numbuhin daging dulu, kayak tumor gitu kawan-kawan ya, kayak tumor nanti yang hasilnya akan mengeluarkan anak. Nah di sini untuk anaknya komposisinya kurang bagus ya, miring begini, jadi saya pengen split lagi kawan-kawan ya. Jadi dari satu pohon ya, belajar lagi untuk, nah kita ambil contoh yang bisa kita ambil satu daun satu akar, kita ambil satu daun satu akar kawan-kawan. Kalau untuk mau produksi ya, tapi kalau tidak buat produksi, cuman ini aja, jangan ikuti cara saya. Nah tuh satu daun ya, ini masih dapat, tapi akar utamanya ini cuma satu ya. Oke, saya potong lagi. Tak. Nih, tuh kawan-kawan ya. Jadi 3. Nah, ini saya mau potong lagi, tapi masih bisa nih, satu lagi nih. Kita harus perhatikan mana-mana. Nanti ini akan bisa sendirinya dengan banyak-banyak praktis kok. Saya juga dulu bingung kok, ini gimana ya, bisa hidup nggak ya. Nah kayak gini nih, bisa hidup nggak ya gitu kan. Nanti kita akan coba. Tapi kalau yang seperti ini kemungkinan hidupnya adalah 50-50. Tapi kalau sudah sering praktis latihan, bisa kok hidup. Nah ini contohnya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari satu pot harusnya kita pisah cuma anakan, jadi 5. Oke, nanti kita akan perhatikan ya. Jadi kita kasih detin dulu. Nah, kawan-kawan, selesai. Jadi dari satu pohon tadi bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang kita namakan perbanyak secara vegetatif, dan ini adalah konten cara memisah hasil split atau hasil cacah ke dalam
pot baru atau menjadi beberapa pohon ya. Nah setelah kita potong seperti ini kawan-kawan, itu kita taruh di tempat teduh selama seminggu. Jadi jangan langsung terkena hujan, jangan langsung terutama terkena matahari langsung pun itu tidak boleh. Sebetulnya tanaman anthurium pun tidak boleh terkena matahari langsung. Maksud saya adalah ditaruh di tempat yang lebih sejuk dan lebih teduh kawan-kawan ya, karena dia dalam proses dilukai ya kawan-kawan ya. Kita telah melukai ya, maaf ya tanaman saya lukain, tapi buat kamu perbanyak juga nanti ya. Itu saja kawan-kawan konten kita kali ini tentang cara memisah hasil dari perbanyakan secara vegetatif ke dalam pot-pot baru. Itu saja kawan-kawan, semoga berkenan. Buat yang pernah komentar dan bertanya, ini jawabannya dari saya. Buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Buat yang belum like, baru watch aja, silahkan di subscribe, gratis kok ya. Itu saja kawan-kawan, sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Wassalam.